Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya Satrio Komsin dan akan selalu di Diary Satrio Komsin, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Nah, seperti biasanya aku akan terus mengingatkan kamu untuk subscribe bagi yang belum, supaya saya lebih bersemangat membuat konten-konten informatif untuk kamu semua setiap harinya. Dan bagi kalian yang udah support channel ini dan subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan kita langsung masuk aja ke video utamanya. Yuk! Nih ya, tadinya nih ya, aku mau bikin konten ini tuh takut-takut, gue takut diserang sama ARMY, ya kan? Katanya ARMY itu kan gahar-gahar banget, dan aku yakin para pageant lover juga ada sebagian besar dari kalian yang ARMY juga. Aku ARMY apa bukan ya? Aku sih tadinya tuh bukan ARMY, tapi kayaknya setelah membuat konten ini dan meriset tentang BTS, kayaknya aku mulai jadi ARMY deh kayaknya. Dan kenapa ya? Memang ya wajar ya. Cewek-cewek Indonesia bahkan cowok-cowok Indonesia tuh banyak yang mengidolakan BTS alias cowok-cowok Korea. Bagi kalian yang penggemar drakor, itu biasanya paketannya itu sama mereka-mereka yang menggemar musik-musik K-pop. Nah, dari gaya dandanannya, dari musik-musiknya, dari dance-nya itu emang menarik banget untuk diikuti. Bahkan cowok-cowok di sana tuh emang cakep-cakep banget. Kulitnya putih-putih, sipit-sipit lucu, ya kan? Ya walaupun sis, wajahnya itu sebenarnya tidak selalu 100% alami, karena seperti kita tahu bersama bahwa teknologi operasi plastik di sana memang sudah sangat mumpuni. Dan banyak sekali orang-orang atau artis, bahkan orang-orang biasa yang menjalani prosedur operasi plastik ini untuk menyempurnakan wajahnya, penampilannya di sana dan sini. Tapi it's okay, nggak masalah. Kita langsung aja bahas soal BTS kali ini ya. Salah satu boyband K-pop paling populer saat ini ya siapa lagi kalau bukan BTS. Boyband ini beranggotakan 7 orang asal Korea Selatan dan memiliki kesamaan nama dengan Bangtan Boys. Yang kemudian nama Bangtan Boys itu berakronim menjadi BTS alias Beyond the Scene mulai 2017 silam. Padahal mereka aktifnya itu dari 2013 tuh udah aktif, udah ada gitu. Dan mereka adalah bentukan dari Big Hit Entertainment. Nah, sebenarnya nama BTS sendiri itu memiliki beberapa nama yang atau beberapa kesamaan seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Salah satunya adalah Bangtan Boys, kemudian BTS, kemudian ada Bangtan, Sonyeondan, dan lain-lain ya. Dan yang paling menarik adalah penggemarnya itu yang luar biasa yang disebut dengan ARMY. Kalian-kalian, hai para ARMY, ngumpul sini kita bahas sama-sama. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu di McDonald itu ada BTS meal, di mana itu sebenarnya sih menunya menu McDonald biasa. Ya nggak tahu sih sebenarnya menunya apa, aku juga belum makan, tetapi rasanya itu rasa McDonald biasa dan dikemas se-BTS mungkin. Dan itu pun itu kayak menarik banget bagi para ARMY ini, sehingga di semua gerai McDonald di Indonesia ini tuh penuh dengan abang-abang Gojek yang ngantrinya udah lebih daripada yang ngantri sembako itu. Sebenarnya apa sih yang menarik daripada BTS ini sehingga banyak sekali yang mengagumi dan menggemarinya di seluruh dunia? Bahkan ada seorang ARMY dari Inggris yang bernama Ollie London itu sampai rela mengeluarkan budget sebesar 2 miliar rupiah hanya untuk merubah penampilannya, mengoperasi mukanya sampai mirip Jimin, karena dia itu ngefans banget sama yang namanya Jimin. Ada 4 debut karirnya, maksudnya ada 4 singlenya yang sangat terkenal dari BTS ini. Antara lain adalah Map of the Soul, Love Yourself, Wings, dan The Journey. Ini cukup menyita perhatian halayak ramai bagi para ARMY khususnya.
Nah, sebenarnya ARMY ini ada di mana aja sih? ARMY ya ada di mana aja, di Korea Selatan tentunya, kemudian ada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia tuh banyak banget yang namanya ARMY, yang dikenal sebagai seorang atau segerombolan atau fanbase ya, atau fans BTS yang dikenal sangat loyal dan sangat luar biasa sekali antusiasnya menggemari si idolanya ini. BTS sendiri adalah boyband asal Korea Selatan yang beranggotakan 7 cowok-cowok tampan, guys. Bagi kamu yang bukan ARMY atau yang baru saja melihat pembahasan tentang BTS nih, aku jelasin ya. Ada 7 cowok tampan sebagai member BTS. Antara lain adalah Jungkook, V, Jimin, Suga, kemudian ada Jin, RM, dan Jihyo. Dan kalau aku perhatiin ya, kenapa mereka tuh terlihat bagus banget di atas panggung? Karena dari posturnya itu sudah dipilih tuh rancak gitu. Maksudnya rancak itu apa? Kayak rata gitu, tingginya tuh rata-rata. Ada yang kayak misalkan nih ya, Jungkook ini tingginya itu 179 cm. Kemudian V ini tingginya 179, kan sama tuh. Kemudian Jimin 174, agak lebih pendek. Kemudian ada Jin itu 178 cm. Ada Suga 174 cm. Dan RM tuh 180 cm, 181 cm. Ntar gue disalahin lagi, udah baca salah lagi, gimana sih mas ya kan. Nah kalau dilihat dari ini tuh tinggi-tingginya tuh udah bagaikan model gitu kan. Makanya secara mereka didandanin apapun tuh bagus. Sampai-sampai ada bonekanya. Jadi ada boneka versi ada BTS versi bonekanya. Jadi BTS dolls gitu ya. Ngomong-ngomong, kalau aku kapan ya dijadiin boneka? Dan nggak penting juga kalau misalkan aku jadiin boneka, jadinya boneka Annabelle atau boneka Chucky kan malah seram ya kan. Kalau mereka ini BTS kan memang cakep-cakep. Nah kalau gue apa bagusnya, yang ada jenglot jadinya ya kan. Tapi ternyata sebelum mereka sukses dan meraup keuntungan besar di dunia perindustrian musik dunia ya, perindustrian musik Korea Selatan bahkan internasional, itu mereka sempat menjalani juga masa-masa sulit, guys. Dan masa-masa sulitnya tuh seperti apa sih sebenarnya? Nih salah satunya ya, bukan salah satunya, ini ada aku sebutin beberapa, adalah masa-masa kelam seorang grup BTS sebelum meraup sukses di belantika musik internasional. Jadi konon mereka itu pernah tinggal di dorm yang kecil. Kan mereka itu kan anggotanya tuh, membernya tuh ada 7 orang. Sementara mereka tuh kayak dikosin gitu lah ya. Karena apa? Big Entertainment waktu itu belum menjadi agensi yang besar. Dan banyak sekali agensi-agensi raksasa yang sebelumnya memang sudah ada dan memproduseri boyband dan girlband yang sudah sukses terlebih dahulu. Sehingga Big Entertainment ini menentukan untuk membentuk BTS sendiri untuk menyaingi mereka. Secara modalnya itu tipis, sehingga mereka untuk artisnya sendiri itu budgetnya itu juga dipres. Akhirnya mereka kayak dikosin gitu lah ya, dikasih base camp gitu ya. Itu kecil, jadi untuk 7 orang tuh sampai kayak berjubel-jubel gitu, sampai kayak mereka tuh bukan kosan yang nyaman, gede kayak kita masing-masing orang, masing-masing kamar, enggak. Tapi kecil gitu, kasihan ya. Berikutnya, kisah dari masa lalu BTS ini adalah menggunakan mobil manajer. Maksudnya apa sih kak? Jadi gini, kalau kamu mau jadi artis itu kan kamu tuh perlu pergi ke lokasi, perlu pergi ke salon untuk perawatan, ke klinik untuk suntik vitamin ya kan, untuk infus lightening. Nah yang kayak gitu-gitu itu mereka itu belum ada mobil operasional sendiri khusus untuk talentnya. Talentnya itu yaitu artisnya. Jadi mereka itu harus memakai mobil dari manajernya. Karena apa ya, tadi itu Big Hit Entertainment waktu itu tuh belum menjadi agensi yang besar. Sehingga duitnya itu kayak alokasinya itu masih banyak hal yang lebih penting gitu dikiranya untuk kelangsungan perputaran roda perekonomian Big Hit Entertainment itu gitu. Jadi untuk pengadaan mobil buat para talentnya itu belum. Jadi mereka tuh memakai atau menumpang atau menggunakan mobil dari sang manajernya. Nah ini sih sebenarnya yang dialami oleh banyak sekali calon-calon artis atau artis pendatang baru di Indonesia juga seperti ini ya, yang mau saya sampaikan ini, yaitu dengan membuat video klip dengan dana yang pas-pasan. Membuat video klip itu kan dananya itu ada range-nya ya, ada yang dari berapa sampai ke berapa, bahkan ada yang bisa sampai miliaran kalau pakai teknologi editing yang luar biasa mutakhir gitu ya. Tapi ada juga video klip itu yang minimalis. Kalau kalian tengok itu ya, video klip pertamanya BTS itu memang terlihat sekali dengan dana yang minimalis, tetapi tidak mengurangi pesona-pesona mereka memang yang sudah tampan-tampan itu dengan kulit yang mempesona itu seperti saya. Ya kan? Tetap aja BTS ini mampu meraup cinta dari para fansnya, dari para penggemarnya di seluruh dunia, dari para ARMY di seluruh dunia.
Yang lebih menariknya lagi dan membuat terenyuh, tapi sebenarnya aku nggak mau sedih sih, aku nggak mau mengajak kalian untuk sedih, tapi mengajak kalian untuk termotivasi dengan masa lalu BTS ini. Mereka itu konon katanya udah dikasih dom yang kecil, kos yang kecil, mereka harus berdesak-desaan, mereka pun tidak dikasih uang untuk makan sehari-harinya. Jadi mereka tidak pernah makan bersama dengan perusahaan. Artinya apa? Ya perusahaan orang-orangnya makan sendiri dan talentnya itu harus menyiapkan makanan sendiri dari duitnya sendiri. Karena apa ya tadi itu duitnya belum ada buat kesana, sementara kan album mereka waktu itu belum keluar, single mereka belum keluar, sehingga hasil penjualannya pun belum ada. Akhirnya mereka harus bermodalkan sendiri untuk makan sehari-harinya gitu. Yang mana mendorong mereka para personil BTS ini untuk mengirit-irit uangnya, uang pribadi mereka untuk sekedar makan saja. Sehingga apa? Mereka banyak sekali, bahkan setiap hari mereka itu makan di restoran dan warung-warung yang murah saja. Kalau ngebayangin warung, jangan dibayangin warung Padang atau warung Tegal ya. Tetap aja tapi warung di sana tapi yang murah gitu ya. Namanya juga duit masih pas-pasan, namanya juga masih anak kos-kosan, kosnya juga kecil, juga berdesek-desekan. Jangan lihat sekarang aja, dulu juga mereka pernah susah. Jadi kalau kalian sekarang itu lagi susah, jangan berkecil hati karena BTS dulu juga pernah susah. Nah, poin yang berikut ini membuat aku merasa sedikit miris sih sebenarnya, dan ini agak sedikit serem, dan ini banyak sekali dialami oleh banyak calon artis Indonesia juga sebenarnya yang pendatang baru. Dan mereka itu apa? Mereka itu pernah hampir bubar karena kehabisan uang dan tidak lagi punya cukup uang untuk bermusik. Nah, kayak tadi kan, mereka harus menyiapkan makanan sendiri, mereka harus ono ini kesana kesini mondar-mandir, mungkin beli bensin juga sendiri kayak gitu-gitu kan. Pada akhirnya tabungan mereka masing-masing itu udah pada habis dan mereka memutuskan hampir saja bubar seandainya mereka tidak lanjut sukses di belantika musik internasional ini, karena duitnya emang udah pada habis. Mungkin ya orang tuanya udah, ya udahlah nak, pulang aja ke kampung lah, duitnya udah habis, mama juga udah nggak punya tabungan ini kan, kasian juga bapakmu kerja gitu kan. Kali ya ini gue sendiri yang ngerancang ini skenario ini kan. Kemudian mas, kapan sih mereka itu mulai sukses? Nah ini ya, mereka itu sebenarnya kalau dibilang lama suksesnya enggak juga, kalau dibilang langsung sukses enggak juga. Mereka mengalami masa-masa krisis, masa-masa sulit, masa-masa susah, masa-masa harus berhemat, masa-masa penuh kegelapan dan kemiskinan seperti tadi aku bilang. Tetapi kalau dibilang lama-lama banget ya enggak, karena perjuangannya tuh 2 tahun mereka baru debutnya itu bisa keluar, single pertamanya atau album pertamanya itu bisa keluar, lagu pertamanya diterima dan langsung mendapatkan trofi penghargaan. Jadi memang beruntung banget ini dalam waktu 2 tahun yang cukup singkat sih menurut saya. Jadi mereka itu alhamdulillah mereka bisa melanjutkan hidup mereka sebagai boy band paling ngetop saat ini di Korea Selatan atau bahkan di dunia. Terlebih lagi di Indonesia yang tadi ya, sampai McD aja gerainya semuanya penuh ya. Nggak tahu kalau di luar negeri sana gimana. Saya rasa sih sama juga. Selama masih ada ARMY, pasti BTS meal itu laris manis gitu. Secara kalau makanan McD itu ditaruh gambar saya, misalkan Satrio Komsin Meals gitu, siapa mau beli? Nggak ada. Mana ada itu makanan McD laku kebeli kalau gambarnya jenglot, ya kan? Nah guys, kalian para ARMY yang udah berkumpul di sini, thank you banget udah mau nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan kalau kalian suka tolong komentar di bawah, kalau kalian nggak suka tolong komentar di bawah. Karena jika kalian suka dan langsung nge-like video ini, kalau like-nya itu banyak banget, banyak itu berapa ya? 1000 kali ya. Ntar aku langsung akan bikin ulasan tentang BTS lagi, yaitu personil per personilnya. Jadi video pertama untuk Jimin, video kedua untuk Suga kayak gitu-gitu. Jadi tuh masing-masing video tuh dipisah-pisahin, jadi bisa mengulasnya itu bisa panjang dan bisa lebar. Karena kalau untuk satu video begini durasinya bisa kepanjangan, dan aku belum belajar dan belum tentu juga kalian nonton, tapi aku yakin sini pasti banyak yang nonton. ARMY pada baik-baik. Subscribe ya adik-adik ARMY ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.